Selamat pagi. Ibu, sudah jelas suara saya? Dalam rangka memperingati Hari Jadi Kota Kendal yang ke-415 dan 1 Rojo merayakan secara Nggak usah pakai headset aja ya? hadir Dengar tak Ibu dengar? Kedengaran sih. dan Kedengaran. telah dilaksanakan untuk 1 Rojo Orang mulai bulan Juli loh, tahun gimana? 2020 Masalah. Kompleks ini merupakan salah satu program edukasi Rojo sekaligus Yang bagi satu. Nah, ini peserta mana? Yang lain? Dan tentu saja hal ini juga merupakan perwujudan dari SMP 1 Singorojo dalam mendukung program Bupati Kendal, yaitu untuk menduniakan Kendal. Berikut ini kabar tulis dari Ibu Esti Suarini, SPD NPT, selaku Kepala SMP 1 Singorojo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini SMP 1 Singorojo dapat melaksanakan kegiatan live event pembelajaran jarak jauh. Hari ini merupakan hari bersejarah bagi seluruh warga Kabupaten Kendal karena hari ini bertepatan dengan peringatan Hari Jadi Kabupaten Kendal yang ke-415. Peringatan Hari Jadi Kota Kendal tahun ini mengambil tema Tetap Bersatu untuk Kendal Mendunia. SMP 1 Singorojo sebagai bagian Kabupaten Kendal turut berkontribusi mewujudkan tema Hari Jadi Kendal dengan memilih tema SMP 1 Singorojo siap mewujudkan Kendal Mendunia. Salah satu upaya perwujudan adalah dengan menyiapkan siswa beserta seluruh warga sekolah agar familiar terhadap pemakaian teknologi, terutama teknologi digital. Hal ini sejalan dengan pernyataan barang siapa menguasai teknologi, dialah yang akan menggenggam dunia. Hal ini juga sejalan dengan visi sekolah, yaitu mewujudkan smart school berbudaya mutu dengan layanan digital. Seperti apakah upaya sekolah berkontribusi untuk mewujudkan Kendal Mendunia? Marilah kita saksikan tayangan untuk mewujudkan Kendal Mendunia berupa pembelajaran jarak jauh oleh Ibu Susana Devi Anggasari.
Berarti ini saya bisa share ya. Oke, Bu, tes dulu. Kelihatan apa mboten? Kelihatan ketinggalan. Oh iya. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Guru, selamat pagi anak-anak sekalian. Hari ini seharusnya kita pembelajaran sesuai dengan jadwal masing-masing, tetapi dalam momen yang spesial ini kita akan mencoba melakukan pembelajaran secara live. Jadi materi hari ini yang Ibu sampaikan seharusnya untuk materi kelas 9, namun mudah-mudahan juga bisa bermanfaat untuk anak-anak kelas 7 dan juga kelas 8. Baik, hari ini kita akan belajar mengenai teks laporan hasil percobaan. Nah, anak-anak, Ibu harap anak-anak sudah berada di tempat yang nyaman, siapkan buku, siapkan catatan, kita belajar bersama-sama. Walaupun kita belajar secara jarak jauh karena di tengah pandemi ini, mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari bermanfaat dan membawa berkah untuk kita semua. Baik. Nah, untuk materi teks laporan hasil percobaan pertemuan ini, kita akan mempelajari dua kompetensi dasar. Yang pertama adalah mengidentifikasi informasi dari laporan percobaan yang dibaca dan didengar, seperti percobaan sederhana untuk mendeteksi zat berbahaya pada makanan, adanya vitamin pada makanan, dan sebagainya. Kemudian, kompetensi dasar yang kedua yaitu menyimpulkan tujuan, bahan atau alat, langkah dan hasil dalam laporan percobaan yang didengar dan atau dibaca. Nah, anak-anak semua, pernahkah kalian membaca laporan? Kalau pernah, silahkan jawab dalam hati kalian masing-masing. Apa sih laporan itu? Ya, laporan itu adalah segala informasi yang disampaikan berdasarkan data atau fakta. Baik, sebelum kita sampai pada teks laporan hasil percobaan, Ibu ingin mengajak kalian untuk mengidentifikasi laporan. Nanti akan ada 3 teks yang akan Ibu perlihatkan. Silahkan kalian identifikasi masing-masing teks itu berjenis apa. Untuk kelas 9, kalian bisa membuka buku paket. Di situ ada contoh teksnya. Kalau misalnya kalian jauh dari buku paket, silahkan dicermati saja layar HP atau layar laptop kalian. Ya. Teks yang pertama, Ibu bacakan ya. Sepedaku termasuk sepeda ontel atau jengki yang tidak memiliki batangan. Besi berbentuk pipa yang menghubungkan stang dan tempat duduk. Tempat duduknya terbuat dari kulit, warnanya hitam tetapi sudah memudar. Ban depan sepedaku memiliki ban sekitar 18 inci. Rem tangan depan dan belakang terbuat dari sepeda ini kupakai ke sekolah. Teman-temanku berkelakar bahwa aku seperti naik onta. Badanku kecil, tidak cocok dengan sepeda besar. Saat mengayuh, kakiku yang pendek tidak sepenuhnya dapat mengikuti kayuhan. Kakiku menggantung di atas pedal bagian bawah. Nah, ini teks yang pertama ya anak-anak. Sekarang kita menuju teks berikutnya, teks kedua. Ya, yang kelas 9 yang sudah ada buku paket bisa dibaca. Fixed gear adalah gear kaku yang menggerakkan sebuah sepeda ataupun kendaraan lain dan merupakan bagian yang disebut drivetrain.
Drivetrain merupakan gabungan berbagai komponen yang saling berhubungan dan merupakan sistem pada sepeda yang terdiri atas pedal, lengan engkol atau cakram, kir depan, kir belakang, dan tentunya rantai. Gabungan komponen di bagian pedal, yaitu pedal, lengan engkol, dan gir depan. Rantai akan melingkari gir depan dan mengikatnya dengan gir belakang yang terhubung dengan roda belakang. Ketika pedal diinjak dengan engkol, akan mengikutinya, memutar gir depan yang tertempel. Kemudian, menarik rantai yang juga otomatis mengajak gir belakang untuk berputar, karena gir menempel pada roda. Oke, itu teks yang kedua. Kemudian ini teks yang terakhir. Bentar, kayaknya teksnya nggak terbaca semua ya. Oke, teks yang ketiga. Sepeda adalah kendaraan beroda 2 atau 3, mempunyai setang, tempat duduk, dan sepasang pengayuh yang digerakkan kaki untuk menjalankannya. Salah satu jenis sepeda yang banyak digunakan hingga tahun 1970-an adalah jenis ontel. Sepeda ontel memiliki ciri posisi duduk tegak, reputasi sangat kuat dan bermutu tinggi. Rumah rantai tertutup dengan gigi yang tidak bisa diubah dan biasanya terdapat dinamo di bagian roda depan untuk menyalakan lampu. Sepeda ontel juga dilengkapi rem drum untuk pengereman. Berbagai merek sepeda ontel dari berbagai negara beredar di pasar Indonesia. Pada segmen premium misalnya, merek Folgers, Gazelle, dan Sunbeam, kemudian pada segmen di bawahnya diisi oleh beberapa merek terkenal seperti Simplex dan sebagainya. Oke, itu adalah 3 teks yang harus kalian cermati. Sekarang, coba kalian perhatikan teks 1. Kira-kira apa yang ingin disampaikan oleh penulis? Kemudian, informasi apa sih yang kamu dapatkan setelah membaca teks 1? Lalu, apa yang kamu rasakan setelah membaca teks 1? Sudah? Mari kita jawab bersama-sama anak-anak. Teks 1, apa sih yang ingin disampaikan penulis? Ternyata teks 1, penulis ingin menggambarkan seperti apa sepeda yang ia punyai. Kemudian, apa informasi yang kalian dapatkan setelah membaca teks 1? Berarti apa yang kalian dapatkan di sana? Gambaran sepeda yang diceritakan penulis. Jadi sepeda yang dipunyai penulis itu seperti apa? Lalu, apa manfaat yang kamu rasakan setelah membaca teks 1? Ya, seolah-olah kalian bisa merasakan bagaimana rasanya mengendarai sepeda ontel seperti sepeda yang dimiliki oleh penulisnya. Kurang lebih begitu ya anak-anak. Kemudian kita lanjut pada teks 2. Pada teks 2 apa yang ingin disampaikan oleh penulis? Ya, di teks kedua penulis ingin menjelaskan bagaimana proses sebuah sepeda bisa berjalan. Jika di teks 1 penulis ingin menggambarkan seperti apa sepedanya, di teks kedua penulis ingin menggambarkan atau menjelaskan bagaimana proses sepeda bisa berjalan. Lalu, informasi apa yang bisa didapatkan setelah membaca teks 1? Dari teks 2, informasi apa yang didapatkan setelah membaca teks 2? Maaf, itu masih salah ya. Jadi, dari teks kedua, kita bisa mengetahui bagaimana hubungan antar komponen sepeda yang menyebabkan sepeda bisa berjalan. Lalu, dari teks 2 juga, kita jadi tahu mengapa atau bagaimana sih sepeda kok bisa berjalan. Itu yang teks kedua ya anak-anak. Kita lanjutkan kemudian teks yang terakhir. Dari teks yang terakhir, apa yang ingin disampaikan oleh penulis? Penulis ingin memberi informasi secara umum mengenai sepeda.
Jadi di sana penulis menggambarkan apa itu sepeda, bagaimana apa saja jenis sepeda. Di situ yang dibahas hanya khusus jenis sepeda ontel. Kemudian merek-merek apa sepeda ontel yang waktu tahun 1970-an terkenal dan sebagainya. Ya. Kemudian setelah membaca teks 3, apa yang kalian dapatkan? Informasi atau pengetahuan tentang sepeda. Nah, kalian sudah mengenali jenis-jenis teks 1, teks 2, dan teks 3. Sekarang, coba kalian jawab pertanyaan berikut ini. Ya, pertanyaan yang pertama, dapatkah kamu melihat perbedaan dari 3 teks tadi? Kemudian, kalau kamu sudah memperhatikan masing-masing teks, kira-kira manakah teks yang termasuk ke dalam jenis teks laporan? Lalu, pertanyaan selanjutnya, mana yang termasuk jenis teks eksplanasi? Yang keempat, manakah yang termasuk teks deskripsi? Dan yang kelima, coba kalian cari istilah-istilah lain di daerah kalian yang menyebutkan bagian-bagian sepeda. Teks dari 3 teks itu terlihat sekali perbedaannya karena masing-masing isi dan tujuannya berbeda-beda. Mana yang termasuk laporan? Ya, yang termasuk laporan adalah teks ketiga. Kenapa teks ketiga? Karena di situ berisi informasi umum. Kemudian, mana yang eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang kedua tentang bagaimana proses sebuah sepeda bisa berjalan. Kemudian, ya tepat. Yang pertama adalah teks deskripsi. Karena teks pertama menggambarkan bagaimana sepeda yang dimiliki penulis. Lalu istilah-istilah lain untuk sepeda di daerah kamu ada apa saja? Dalam bahasa Jawa ada jok, ada ban. Ya, kalian bisa lengkapi nanti di tugas yang Ibu berikan. Baik, kita lanjutkan ya. Oke, kalian sudah mengidentifikasi teks laporan. Jadi teks laporan itu adalah teks yang berisi informasi berdasarkan data atau fakta. Kemudian, kalau teks laporan percobaan apa? Ya, teks laporan percobaan itu terdiri dari 2 unsur, laporan dan percobaan. Laporan, cirinya berdasarkan fakta, lengkap, dan objektif. Berdasarkan fakta, berarti harus sesuai dengan data. Berarti harus pasti, tidak boleh kira-kira. Kemudian, kalau percobaan, berarti apa? Ya, percobaan itu berarti menguji atau membuktikan. Ya, jadi teks laporan percobaan adalah teks yang berisi fakta atau informasi secara lengkap dan objektif yang tujuannya untuk menguji atau membuktikan. Fungsi dari teks laporan percobaan adalah untuk informasi sebagai penyampai informasi, untuk pembuktian dan pemecahan masalah. Pemecahan masalah maksudnya bagaimana? Misalnya nih, saat ini kita sedang berada di masa pandemi virus COVID-19. Sampai saat ini belum ada vaksin yang terbukti manjur untuk mengobatinya. Nah, para ilmuwan melakukan banyak uji coba, melakukan banyak eksperimen. Hasil laporan ini nanti bisa digunakan
untuk memecahkan masalah, memecahkan bagaimana mengatasi pandemi COVID-19. Nah, begitu ya anak-anak. Kita lanjutkan. Ya, jadi kesimpulannya adalah teks laporan percobaan adalah teks yang berisi informasi mengenai hasil percobaan yang dilakukan. Di dalam laporan itu, apa saja yang dilaporkan? Semuanya. Dari awal, dari perumusan tujuan, kegiatan, hingga pengambilan kesimpulan. Jadi, dari awal perencanaan, kegiatan, dan tahapan akhir pengambilan kesimpulan ada di laporan percobaan. Baik, anak-anak, itu yang kita pelajari hari ini. Kira-kira apa sih yang sudah kita pelajari tadi? Ya, kita hari ini belajar tentang laporan percobaan. Apa manfaatnya? Apa sekiranya manfaat yang bisa kalian ambil dari teks laporan hasil percobaan? Salah satunya adalah ketika kalian nanti menjadi ilmuwan, menjadi dokter, kalian bisa melakukan uji coba untuk memecahkan sebuah masalah. Ya, terakhir sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, Ibu ingin kalian melakukan beberapa hal untuk mengetes apakah kalian sudah paham dengan materi yang Ibu ajarkan. Jadi, carilah satu contoh teks laporan hasil percobaan. Kalian bisa mencari di buku, bisa mencari di internet. Yang penting kalian bisa membedakan bahwa itu adalah jenis teks laporan hasil percobaan. Silahkan kalian foto atau kalian screenshot, kemudian kirimkan nanti hasil foto atau tangkapan layar itu di dalam fitur tugas di kelas kalian. Kemudian kalau kalian sudah mendapatkan contoh teks laporan hasil percobaan tersebut, kalian analisa, jadi apa percobaan yang dilakukan di dalam laporan tersebut, apa yang mau dibuktikan laporan tersebut. Kemudian apa sih tujuan percobaan yang dilakukan, dan yang terakhir adalah bagaimana hasilnya. Ya, tugasnya mudah sekali ya, hanya mencari contoh teks laporan hasil percobaan dan menganalisanya. Terakhir, pesan dari Ibu, anak-anak, pembelajaran jarak jauh bukanlah hal yang mudah. Baik kalian, baik kami, Bapak Ibu guru yang di sekolah, semua mengalami kesulitan. Tapi, sekalipun kalian harus belajar di rumah, tidak ada alasan untuk berhenti belajar. Belajar dapat dilakukan di mana saja, kapan saja. Jadi, tetap semangat dan jaga kesehatan. Terima kasih, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, Ibu?